Halo guys, selamat datang di KJT Nerd, Korea, Jepang, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Tanpa takut spoiler 100%. Ya kira-kira 30% spoiler lah ya. Kenapa cuma 30%? Karena biar kalian juga bisa nonton sendiri film-film yang nantinya direview KJT Nerd dengan rasa penasaran yang masih ada. Oke, kali ini kita akan menceritakan alur film dari Jepang yang berjudul Wood Job. Film bergenre komedi romance keluaran tahun 2014 ini menceritakan seorang pemuda yang mengikuti pelatihan menjadi penebang pohon dalam 1 tahun di pegunungan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cus ke ceritanya. Cerita bermula dari seorang pemuda yang tidak lulus ujian masuk universitas. Pemuda ini bernama Yuki Hirano, yang diperankan oleh Shota Sometani. Karena tidak lulus ujian masuk universitas itu, pacarnya pun meminta putus dengannya. Mungkin pacarnya itu malu. Ia pun stres dan melepas stresnya itu bersama teman-temannya di karaoke. Setelah bersenang-senang dengan temannya di karaoke itu, ia pun pulang. Di perjalanan pulang, Yuki berhenti di sebuah tempat kumpulan brosur perekrutan. Ia seperti memasrahkan masa depannya ke kumpulan brosur itu. Yuki menutup matanya dan membuang permen karet yang ada di mulutnya ke kumpulan brosur itu. Dan ternyata mengenai brosur perekrutan Kekaisaran Jepang. Tetapi tiba-tiba brosur itu malah jatuh dan di belakang brosur itu terdapat perekrutan pelatihan Green. Setelah melihat brosur perekrutan pelatihan Green itu, ia tiba-tiba berkeinginan untuk masuk ke pelatihan itu dan memantapkan diri untuk mendaftar. Dan keesokannya, ia pergi ke tempat pelatihan itu menggunakan kereta. Tempat pelatihan itu berada sangat jauh dari kota, sampai-sampai sinyal pun tidak masuk. Ia berhenti di sebuah pemberhentian kereta, yang dimana ia juga tidak tahu di mana pemberhentian kereta itu berada. Tetapi, tiba-tiba ada mobil yang menjemput Yuki. Ternyata, Yuki dijemput oleh pihak pelatihan Green itu. Langsunglah ia dibawa ke tempat pelatihan. Di sana, Yuki diajarkan dasar-dasar menebang pohon dan menanam pohon selama 1 bulan. Dan disinilah kita tahu kalau Yuki ini termotivasi mengikuti pelatihan karena ingin bertemu dengan perempuan yang ada di brosur perekrutan. Tetapi karena kata si pelatih si perempuan ini hanya ilustrasi saja, Yuki jadi tidak semangat untuk melanjutkan pelatihannya tersebut. Yuki pun berniat kabur. Tetapi malam itu ternyata ada teman sepelatihannya yang ingin keluar juga dari pelatihan itu. Karena melihat temannya itu keluar dan sudah dijemput, Yuki pun meminta tumpangan ke temannya tersebut. Tetapi temannya menghiraukan. Tiba-tiba, ada motor dari arah gedung pelatihan. Yuki pun meminta tumpangan, dan dibawalah Yuki ke tempat pemberhentian kereta. Dan saat Yuki berterima kasih, Yuki pun melihat muka si orang yang memberi tumpangan itu. Orang itu ternyata perempuan yang ada di brosur. Yuki pun kaget. Karena perempuan itu langsung pergi, ia pun melihat tulisan di jaket tersebut. Yang dimana di jaket tersebut tertulis Nakamurako. Ko di sini dimaksud company. Dan ia berniat akan bekerja di perusahaan itu agar bisa bertemu lagi dengan perempuan itu. Yuki pun mengurungkan niat kaburnya dan kembali ke asrama. Ia pun menjalani pelatihan itu selama sebulan. Tetapi, pelatihan sebenarnya adalah 1 tahun di sebuah perusahaan yang bebas Yuki pilih. Yuki pun memilih Nakamurako, yang sesuai dengan tulisan di jaket perempuan tersebut. Yang dimana perusahaan itu berada di atas pegunungan, yang pastinya medannya cukup sulit untuk Yuki nantinya bekerja. Hari itu juga, Yuki dijemput oleh penanggung jawabnya, yang pernah melatihnya selama 1 bulan di asrama ini. Dan ia pun langsung ke tempat tinggalnya di pegunungan. Dan sampailah mereka di sebuah desa yang asri dan banyak pepohonan. Disinilah cerita Yuki dimulai. Kira-kira, apakah Yuki kuat untuk menjalani pelatihan selama 1 tahun di pegunungan tersebut? Apa Yuki dapat bertemu dengan perempuan yang Yuki cari itu? Oke, segitu aja alur cerita dari film Wood Job yang kayaknya nggak sampai 30% spoiler deh untuk film ini. Kalian harus banget sih nonton film ini sendiri. Karena sebagus itu.
Banyak banget pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Oh iya, rating dari KJT Nerd buat film ini 8,5/10. Nah, kalau penasaran sama kelanjutannya, ya cus dimonggoin untuk tonton sendiri selengkapnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like kalau kalian merasa suka ataupun video ini bermanfaat untuk referensi tontonan kalian. Share juga ke teman kalian, biar teman kalian teracuni buat nonton film ini juga. Komen tanggapan kalian tentang video ini atau request film apa yang kalian pingin KJT Nerd bawakan selanjutnya. Dan subscribe jika kalian gak pingin ketinggalan update dari KJT Nerd selanjutnya. KJT Nerd signing out.